Amma bang. Kita lanjutkan dengan salawat dan tilawah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah. Jadi 1 sampai 5 Papri ya. Ya. Pokoknya apa yang Papri tahu tentang itu, kemudian tasrifnya juga mungkin kesinggung kalau Papri tahu kan gitu. Bunyiin aja. Monggo. Dibaca ya, baca tanpa dibaca dulu satu ayat kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi. Alif lam mim itu Papri udah tahu belum? Hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Tapi secara keilmuan itu namanya ada huruf-huruf muqatta'ah, Pak. Ya, huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah itu dia. Kemudian juga di situ termasuknya surat itu masuknya mad lazim harfi. Dengar, asal didengar aja lah ya. Supaya yang paling penting, oh itu mad lazim. Kenapa? Bacanya itu huruf panjang. Panjangnya bisa sampai 6 haruf. Kemudian lanjut Pak. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Hudal tasdidnya Pak. Muttaqin. Jadi dzalika itu isim isyarah. Tapi di sini bisa sebagai mubtada. Kemudian al-kitabu bisa disebut badal. Kalau al-kitabu badal, dzalika disebut juga mubdal minhu. Tetapi dzalikal kitabu ini, dua kalimat ini kan bisa menjadi mubtada juga. Lanjut. Kemudian la itu huruf kalau di tamyiz itu awamilul ismi itu. Oke, awamilul ismi ditambah di situ la itu namanya la nafi ya. La nafi. Ya. Jadi berikutnya itu la nasoba li nakiroh. Roibai itu isim nakiroh nasob. Oke. Terus. Fihi fi itu huruf jar. Kemudian hi-nya itu majrur. Bentar Bapak. Waktu roibun ya. Tapi begini, kita al-kitabu kan tadi udah secara sebetulnya kita tidak mendalami i'rabnya tapi tahu alhamdulillah. Tapi al-kitabu itu kan Bapak tahu nih lingkup kata-kata lain yang terdiri dari kata-kata ka, dan ba kan gitu ya. Ini kok nganu ya, berisik ya. Iya.
Pak Bagio, agak ditutup dulu mungkin biasanya. Enggak, suaranya ini mungkin Pak Bagi apa ya? Pak Bagio, nah, alhamdulillah. Yeah. Sampai di mana tadi? Ya dari Alkitab Roiba kan gitu. Seperti itu maksud saya Alkitabunya ini terlintas nggak di pikiran kita ada kata-kata kataba, yaktubu, kemudian fiilnya apa gitu. Coba. Oh gitu. Jadi Alkitab itu makrifat. Kalau nakiroh kitabun. Jadi kalau Nah, zalika terus. kitabun itu sudah bisa satu jumlah mufidah ya. Yeah. Kalau zalika alkitabu malah bukan mufidah, ini bisa dianggap badal dan mubdal minhu tadi. Kenapa badal, Pak? Jadi Alkitab ini bisa menggantikan zalika atau berfungsi menjelaskan zalika ini. Benar lagi. Itu ada masuk-masukinan, Pak. Terus, badal gitu Pak Bagio. Badal itu pengganti ya. Pak Bagio. Mood. Ya, oke. Terus. Oke, memang harus mood. Kemudian Zalikal kitab, dari Alkitabnya aja tadi udah dibilang kitabun kan, oke. Kalau seperti itu zalika kitabun udah oke kan gitu ya. Terus apa yang Pak Pri ini? Kalau mujarodnya kataba. Mujarodnya kataba. Kitabani. Dan jangan dibilang mujarod lah Pak. Kita secara umum aja. Maksud saya gini. Fi'il madhi. Fi'il madhi aja gitu ya. Fi'il madhi mudaraknya yaktubu. Oke. Terus masdarnya kitabun. Mana fi'il madhi mana? Yang mana fi'il madhinya? Kataba. Oh, kataba. Di sini kan Alkitab, berarti kan isim maksudnya kan? Iya, ini nganunya apa? Kalau kita uraikan maksudnya. Dijembreng terlalu jauh. Bapak Bagio, begini. Ya. Sebentar dulu kita ini kan. Bahwa sebetulnya kita ini apa yang kita ketahui tentang kata itu. Seperti Pak Pri bilang tadi bisa. Ini kan marifat jadi dia badal gitu ya. Kemudian kalau nakiroh, zalika dengan nakiroh, zalika tuh marifat dengan nakiroh, jadi itu bisa jadi jumlah ismiyah kayak gitu loh Pak. Paham Pak? Tapi kalau Pak Bagio belum sampai ke sana, seadanya aja apa yang kita tahu, kita mau ngegali. Oke. Jadi kemudian Alkitabu juga. Artinya itu berarti sangat luas. Artinya apa yang dia tahu suruh buka semua gitu kan, maksudnya. Ya setiap manusia atau setiap kita tidak akan seperti itu semua kan. Mungkin hanya batasan, makanya itu saya tanya loh, sampai ke situ berarti terlalu luas sekali berarti kan, artinya gitu. Gak ada masalah. Pak Bagio bisanya di mana? Berangkatlah dengan kebisaannya. Iya, oke lah. Iya. Ya paling kita tahunya saya isim begitu aja. Isim nanti giliran Pak Bagio, dengerin aja dulu. Iya, oke. Makasih. Ya. Silakan. Jadi dilanjut Bapak Pri. Alkitab ini kan isim makrifat, nakirohnya kitabun. Nah ini karena asalnya dari fi'il madhi kataba, ini disebut juga isim mustaq. Betul ya? Kalau masdar isim mustaq nggak Pak? Masdar itu kan nganu maf'ul mutlak. Enggak, masdar itu masuk ke ini enggak? Ke apa? Ke mustaq. Masdar dipisahin masdar kan ya. berasal dari nganu madi juga kan, nah, itu kan mustaq ya, namanya. Betul. Oke, sementara kita gitu. Lanjut Bapak. Sampai di mana ini? Udah sampai di Ya. Kata banyak tuh kan cukup lama kita nih karena 33 Pak Bagio
nanti di 10, 11, 12 nggih. Oh iya, tambah banyak sekali. Pak Bagio di situ. Kemudian kalau Pak Widodo di 6, 7, 8, 9. Enggak apa 10, yang tahu saja. Maksudnya apa yang tahu kan seperti itu kan. Seperti itu kan alhamdulillah itu kan. Gitu kita secara komprehensif kita oh iya ya seperti itulah. Jadi nanti ya, yang 35 tuh dapat Pak Pri ya. Insya Allah kan gitu. Terus lanjut. Masih Alkitab ini. Yang lainnya aja dulu supaya Lainnya enggak ini terus barangkali tasrifnya atau apa. Lainnya sampai laroiba fihi tadi jar majrur. Ya. Ini yang saya agak belum jelas ini kok udan di sini kok disebutkan sebagai khobar. Ya. Jadi gini, kalau sebagai dzalikal kitabu la raiba fi itu kan sebetulnya bahwa dzalikal kitabunya adalah mubtada, khobarnya la raiba. Kemudian fihi itu menggambarkan tergantung daripada khobar yang la roibanya itu, artinya bergantung kepada itu fihi. Nah, sedangkan hi-nya sebetulnya dibilang sila kepada Alkitab. Kemudian kalau hudan kenapa dibilang khobar? Khobar kedua Bapak. Jadi Khobar khobar kedua itu maksudnya ya. bisa ya seperti itu khobar Tapi ini kedua. mabni ya. Ya betul. Khobarnya dia Kalau menempati kedudukan apa di situ? Kedudukan mabni rofa. ala fathin fi mahalin rofin itu ya. Iya, betul. Jadi seperti itu. Terus lanjut. Kemudian lil mutakin, nah, li itu huruf jar, terus mutakina itu majrur. Betul. Isi majrur bima mufrad jama apa musanah? Mutakina jama. Jama oke. Jamannya majrur. Oke. Majrurnya kalau dia kalau yang ropa gimana Pak? Kalau jama ropa Mutakuna. Oke. Tapi kalau Alhamdulillah. ada li jadi majrur. Ya. Jadi mutakin. Jadi udah jelas ya beda mutakunnya dengan mutakin beda. Kemudian mutakin coba dilihat. Itu kalau dilihat dari wajannya berapa Pak? Wajan keberapa tuh? Kan ini mustaq. Maksudnya ini kalau kita cari mujarotnya ini satu huruf ini ki-nya dari kalau dilihat di kamus itu wakoya ini. Enggak usah ke situnya Pak. Maksudnya kalau kita lihat tadi mu itu yang seperti itu adanya di wajan keberapa tuh? 7, 8, 9 yang gitu langsung aja Pak. Enggak usah kita. Fa'il. Iya Pak, cuma 8 di 7, 8, 9 coba perhatikan di titik ini. Ada di mana? Ada di 7 apa di 8 ada di 9? Mutakun itu jamak mudzakkar itu yang ketiga tuh. Kalau nganu tasrif lugawi. Ya. Dari ataupun yang belum kita dikasihin itu kan dari ittaqo. Ya taki ternyata untuk apa? Fiil isim fa'ilnya muttaqin. Muttaquna, muttaqina jadi muttaqun seperti itu. Tapi ini lupa belum karena wajannya belum dilanjut aja. Ini nganu sudah cari-cari di kampus ini kok mujarotnya wakoya. Ya, Bapak jangan itu kan yang 3 ya. Yang namanya aslinya apa 3? Kalau 3 entar nggak kelihatan dia. Di 3 kadang-kadang nggak kelihatan. Jadi kemudian kita ambil sementara dipending dulu karena wajannya belum 1 sampai 9 belum ada. Terus Bapak yang alladzina yu'minuna. Alladzi
Itu artinya orang-orang yang kok ini di sini kok disebutkan sebagai badal. Nah, padahal setahu saya badal itu kan harus berurutan dengan mudal minhu. Dan antara mudal minhu dan badal ini tidak boleh ada kata lain. Nah ini aladzi ini kan yang pertama ya. Jadi mudal minhunya yang di mana ini? Itu yang saya agak bingung ini. Oke. Sementara kita juga begini Pak. Alladzina yu'minu. Alladzi itu sebagai apa gitu ya. Pada saat itu kan yang penting kita tahu isi mausul ya kan. Kemudian mabni itu aja. Kemudian ala fatin fi mahali apa di situ alladzina yu'minu di sini fi mahali jarin sifat mensifati daripada lil muttaqin. Jadi dia sifatnya tapi nggak usah di ini terlalu apa bahasa ini kata Pak Arwani kan Ustaz Arwani bilang kita yang ini dulu yang paling penting mengeksplor ini dulu nih yu alladzi isi mausul yu'minuna ini apa? Yu'minuna ini fi'il mudhari' rofa Fi'il mudhari' dengan fa'il mustatir. Jamak. Fi'il madinya? Fi'il madinya? Fi'il madina amina apa amanah ya? Lupa. Amanah ya. Amanah ya. Oke. Amanah. Amanah hanya 2 ya. Jadi ikut wajan nomor keberapa tuh? Af'ala. Af'ala. Oke, lanjut. Yu'minu jamak kan seperti itu aja. Kalau yu'minu, yu'minani, yu'minuna. Oke, lanjut Bapak. Ya. Bil ghaibi, bi-nya jar majrur. Terus hal-hal yang gaib. Kalau dilihat goibi itu goib kan? Ya. Goib itu nggak nampak. Artinya kalau misalkan di sini kalau ditanya fi'il madinya apa gitu, ketemu nggak? Goba ya. Nah ya udah itu dia betul. Kalau ya itu sebetulnya ya itu adalah bahasa ininya apa? Namanya perubahan daripada alif itu dia atau jadi wawu alifnya itu jadi ya jadi dia ajwab dia yang di tengahnya goba. Oke, itu aja penting. Lanjut. Wa yukimuna wa itu huruf benar yukimuna ini fi'il mudhari' rofa. Di situ kalau dilihat dari fi'il madinya apa? Koma. Bukan, karena you ingat Bapak. Kalau koma ya kumu, tapi ini udah betul tinggal apa lagi? Emang jadi bukan 1 sampai 6 tuh. Tapi ada di 7 antara sampai 7 9 ya ini. Apa tuh? Sami mawon yang tadi itu. Akoma ya. Ya itu dia. Oke, nggak usah ragu ya. Jadi pokoknya akoma yukimu. Lanjut. Ini ada fa'il yang mustatir ya. Yang mana? Ya oke. Yukimu kan bahasa ininya mereka ya seperti itu. Ya. Lanjut. Asolata ini maf'ul bih ini kalau tidak salah. Ya. Iya oke maf'ul tapi dari segi katanya apa tuh dia? Kata awal isi katanya isim apa tuh? Oke, isim ma'rifat tapi adanya di tasrifan di posisi nomor berapa dia? Tasrif kan dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, kemudian isim maf'ul. Dia ada di posisi keberapa tuh? Maf'ul itu yang keberapa sih? Enggak, kalau maf'ul kelima.
Ya 5. Bukan, Bapak ini bukan kelima dia, Pak. Fi'il madinya apa? Kalau fi'il madinya sholat. Sholat. Hah? Fi'il madinya apa? Sholat ya. Sholat kan gitu. Oh, Oke. sholat ya. Sholat yusoli Yusol. sholatan ya. Oke. Ini seperti itu. Kemudian berarti dia sholat. Kalau udah sholat masuk ke berapa tuh? Ada tasdid. Yang ke berapa tuh? Kalau fi'il madinya? 9. 9. Alhamdulillah. Terus. Wa mimma. Wa mima, wa ma ini huruf. Mimnya di tasdid, Pak. Wa mim tekan. Wa mimma. G. Wa-nya ini huruf jar. Udah, oke. Mimma itu berapa huruf tuh? 2. Min Oke, dan udah. ma. Oke, lanjut. Jar majrur. Royak nahum. Ini Rozak. Kolah dulu, Pak. Rozak. royak Coba. nahum. Royak nah ini nganu. Jangan royak. Bapak kalau nggak mendarat itunya, zainya itu nggak dapat. Jadi ya. Rozak Nah, nahum. rozak. Lanjut. Royak nahum. Ini fi'il madhi dengan dhamir mustatirnya nahnu. Oke. Failnya nahnu. Humnya ini maf'ul bih. Oke, terus. Yunfikuna. Ini fi'il mudhari' rafa' dengan fa'il mustatir jamak. Oke. Yunfikuna. Kalau ininya fi'il madinya apa? Nafaqah. Ingat yu itu ada di mana? Yu. Oh iya, itu ada 79, 89 ya. Nafaqah. Oke, ini di situ aja. Berapa? Nafaqah. Anfiku, anfaqah ya. Nah, itu dia. Oke. Anfaqo, jangan angfiku, Pak. Anfaqah. Anfaqo. Oke ya. Alhamdulillah. Sementara itu dulu deh. Kita ini memang makanya saya pikir 5 ternyata itu luar biasa. Kemudian cukup panjang. Kemudian Pak Widodo ngen waladinya nih. Yuk minuna. Yang ini mengenal kata aja Pak. Kita nggak mesti seperti Pak Pri seperti tadi. Yang paling penting mengenal kata, mengenal kalau memang mau diinikan fi'il madinya apa, fi'il ya dan seperti itu. Pak Wid, monggo. Ya. Walladzina yu'minuna. Dibaca dulu atau gimana? Boleh dibaca langsung atau diuraikan juga nggak ada masalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa dan alladzina orang yang. Oke, maksudnya itu apa tuh kalau di dalam bahasa wa itu huruf Wa gitu. huruf atau alladzina apa? Huruf juga itu. Iya. Yu'minuna. Walladzina sebentar. Walladzina alladzina apa wa huruf terus alladzina hurufnya huruf apa? Huruf mausul. Isim. Ya nggak apa-apa soalnya kalau di tempat jenengan tamyiz itu huruf Papri ya. Oke, nggak betul aja. Itu isim mausul ya. Oke. Terus Yu'minuna itu mudhari'. Pak Widodo, pada saat waladhi, misalkan kembali ke ini, alladhi itu kalau untuk jama apa untuk mufrad? Jamak itu. Alladzina. Kalau yang mufradnya apa? Alladhi. Oke, alladhi ada ya-nya ya, panjang ini. Ya-nya ya apa namanya? Alif bengkok. Kemudian kalau dua apa untuk dua orang? Alladaini. Oke. Tapi yang ropanya itu kan untuk kasrohnya dan hofat dan apa nasab.
Al-ladaini tuh untuk Aladani. Aladani. ya itu dia. Oke. Jadi alif nun ya. Ingat. Ya. Terus yu'minu tadi fi'il mudhari, Yu'minu. oke. Kemudian fi'il madinya apa? Aminu. Aminu. Oke, yang keberapa tuh, Pak? 7. 7. Terus. Allah. Hmm. Bijarin atau jar. Hmm. Ma itu atof. Ya, huruf aja gitu. Huruf ya, huruf. Huruf apa itu ya? Huruf aja udah. Nggak usah ini dulu. Jadi huruf bijarin, kemudian ternyata di sini kalau di kita tahunya huruf dulu aja ya. Iya. Nanti padahal kalau di ini tuh bahasa ini dia kenapa isim mausul, karena artinya bima itu di situ dengan apa artinya, bukan Apa? kepada dia. Jadi ma itu bisa berarti huruf itu, tapi dia bisa dibilang ke tadi, makanya ditamyizkan ke huruf mausul. Gimana tuh? Pokoknya kayak gitulah. Ma itu bisa. Kemudian langsung. Unjila. Kenapa nggak bimi ya? Bima itu Ma-nya berarti mabni. Oke, lanjut. Unjila. Unjila itu yang diturunkan. Oke. Berarti itu apa nih? Fi'il madi. Madi ya. Madi yang majhul, artinya yang pasif. Anjala. Dari anjala, kalau dia jadi madi dikasih yang pertamanya domah. Yang keduanya dikasih kasroh. Unzila. Tapi yang terakhirnya tetap la ya. Jadi kalau dibikin tasrifannya unzila, unzilu gitu. Nyambung nih. Iya. Itu majhul ya, majhul. Jadi ada maklum dan majhul. Kalau maklum itu yang kalau yang majhul itu yang di. Oke, lanjut. Oh, yang di ini. Ilaika, ilai itu di atas atau padanya. Pada. Ya, pada. Kamu. Ya, kalau misalkan kalian, kepada kalian. Kalian itu kum. Jadi Ilaikum. Ilaikum. Kalau kepadanya perempuan? Ilaiki. Kepadanya perempuannya, nya. Oh. Kalau ki itu kamu perempuan, tapi kepadanya ilaiha. Ilaiha. Lanjut. Wa atof. Huruf mausul. Unjila sama yang tadi itu. Min bijarin. Huruf jar. Kau beli. Itu huruf. Oke. Min apa? Min itu beli, oke. Jar. Min huruf jar, koblikanya? Koblikanya koblinya tadi dibilang apa? Zorof. Zorof. Kalau ada jorof berarti K-nya jadi majruf. Majruf. Nah, kalau koblinya itu jari majrur itu karena ada min tadi. Oke, lanjut. Wabil. Wan atau bi jar akhirati. Akhirati itu isim karena ada alif lam. Oke, lanjut. Domir. Mereka. Yukinuna. Yukinuna itu isim. Oke. Yukinuna isim. Sebentar. Kenapa yukinuna isim? Oh, apa ya? Yukinuna, ingat huruf mudoroah apa di depan? Ada yu. Ya, ini ada mudorek ini, Mak. Mudore. Yu. Berarti kalau yukinun berarti huruf yang 789.
7, 8, 9. Di 7, di 8 apa di 9 nih? Nggak hafal itu. Af itu 7 ya. Terus Jadi perhatikan bunyinya coba dititeni. Di 7, di 8 apa 9? Peluangnya. Kalau di peluang di gini, caranya gini aja. Di af'ala, 9 enggak. fa'ala, fa'ala. Di 9 enggak ada tasdid di situ. Ya enggak, maksudnya itu kalau 9 itu fa'ala. Oke. Kalau Sekarang kalau 8 di 9 bukan. 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 Di 8 Di kalau 8 bukan, gitu kan? bukan. Af'ala Jadi aja. adanya di berapa? Af'ala 7. Af'ala. Perhatikan. Oh, berarti fi'ilnya itu adalah apa tuh di situ huruf apa? Yang sukun. Yukinun. Yukinu. Jadi yang sukun huruf apa tuh di situ? Ukinu. Yukinu. Ya, tapi yang huruf maksudnya ya huruf mudhoro'ah. Fa'ilnya mana fa'ilnya? Ain. Fa'il ada ain fi'il, ada lam fi'il. Kalau ini fa'ilnya mana? Nyambung nggak pertanyaannya, Pak? Iya, cuman nyarinya itu saya yang belum tahu ini huruf apa Kenapa Bapak? Kan lihat yang disukun, perhatikan. Af'ala yang disukun apa tuh? Fa'il kan? Iya, Di sini mana yang disukun? yang disukun wawu. Ya wow, itu dia, Pak. Wakina. Nggak usah wakina, pokoknya wow dia. Jadi kan af'ala kan dia nih. Ya. Jadi sini Saya terpancing mesti nyari mujarab loh, Pak. aukona. Oke, di situ aukona gitu loh. Oh ya, Boleh aukona. dicari nggak apa-apa. Aukona yukinu. Yukinu. Saya mencari mujarabnya jadi terus ngapain mujarabnya nggak ketemu-temu apa ini? Nggak usah mujarad-mujaratan, kalau udah begini fi'il madi aja udah kan, kita nggak Oh, iya. diperluin itunya. Yang perlunya tuh dia apa kita. Kalau dibilang fi'il madinya apa kan gitu. Aukona. Nah, jadi Aukona. aukona. Iya. Oh, Aukona yukinu. Gitu kan. aukona. Yakin. Nah, ini seingat saya apa istilahnya bahasa Indonesia ngambilnya dari Arab ini yakin ini. Iya betul, udah pokoknya. Betul, Ya. betul. Sekarang giliran Pak Bagio nih, Pak Bagio. Ya. Monggo, apa yang Pak Bagio tahu? Assalamualaikum Pak Amin. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke. Halo, assalamualaikum. Pak Bagio. Ya. Assalamualaikum. Lanjut. Waalaikumsalam. Saya baca dulu. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itu, ulaika, itu petunjuk ya, penunjuk. Wah, mereka itu. Huruf ya. Ala, atas. Ini bentar. Kalau petunjuk itu apa? Bahasa Arabnya? Mubtada. Isyarah ya, Isyarotun. Isyarotun. Nulis yang bisa benar nanti panjangin. Isyarotun. Isyarotun ya. Ulaika. Coba huruf apa namanya isim isyarah apa saja Pak Bagio? Ulaika, ulaik ya, ulai. Bentar dulu. Ini ulaika udah sendiri aja itu. Udah satu paket itu, satu kata. Iya. Kalau mufradnya apa? Yang misalkan ulaika, misalkan apa huruf sebentar, huruf isyarah, kata isyarah itu isim isyarah apa saja coba dari awal. Zalika. Dari awal dulu. Waduh, apalnya mana banyak yang dekat. Hadza. 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 Hadhihi.
Hadani. Ya boleh lah. Ada Hadani. maksudnya nih. Maksudnya hadza yang semuanya deh, laki-laki perempuan. Hadza, hadhihi, dzalika, Hadza, tilka kan hadhihi. gitu. Oh iya, hadza, hadhihi, tilka, tilka, ulai, ulai, Kalau itu hadza, hadhihi, hadza, hadhihi, terus hadza, yang hadza untuk ini, hadhihi itu ya, kalau untuk hadhihi, dzalika, ulai, dalika, ulai, ulaika. Kalau dalika. tilka juga Wah, saya Mbak kadang-kadang sok itu nggak inget-inget. oke. Nggak Ulaika. apa-apa nanti. Yang paling penting ini ternyata juga perlu didalami ya. Iya, Nggak ya. ada masalah. Ulaika dilanjut aja nanti. Ala, Ala, ala itu huruf, huruf, huruf apa tuh? huruf, huruf, huruf ataf apa ya? Bukan ya. Huruf jar, Jar, ala, ila. ya, huruf jar. Hudan itu berarti apa namanya isim, isim, isim nakiroh, petunjuk. Min huruf jar. Robbi ya berarti Tuhan. Robbi itu isim. Him menuju kepada mereka. Him. Robbihim itu kalau Robbi, di dalam susunan kata kan ada dua kata tuh. Susunan kata itu susunan Robbi apa itu? berarti apa? Maf'ul ini. Enggak, kalau Pak Bagio yang tahu susunan kata itu ada berapa? Jar majrur. Enggak, susunan kata itu ada berapa? Ada sibul jumlah, ada jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Itu aja ya. Ya. Ini berarti Robbihim itu apa? Tuhan mereka kan artinya. Ya artinya itu, tetapi dia masuk apa tadi? Apa jumlah sibul jumlah, jumlah ismiyah, apa jumlah fi'liyah? Simbol jumlah. Simbol jumlah. Sibul jumlah, oke. Sibul jumlah itu ada kan rupa-rupa, ada jar majrur, ada jar majrur dari min, jar majrur. Sebentar dulu. Ada jar majrur, kemudian ada apa lagi? Ada nat man'ut, terus ada apa lagi? Terus dorok sama dorok makan. Majrur, terus apa lagi? Terus lupa ya, satu lagi. Idofah itu apa? Idof ilah ya. Idofah itu terdiri dari apa? Idof mudhof sama ya. Idof ilah. Dan mudhof ilaihi. Mudhof dan mudhof ilaihi. Perhatikan. Waktu mir robbihim itu mudhof ilaihi. Oh iya. Mudhof ilah ya. Nggak ada masalah. Ini kan kita mengungkap supaya jadi ingat-ingat lagi. Terus lanjut. Wa ulaika sama dengan yang tadi, yaitu petunjuk ya kan, isyarah, isim isyarah. Dan mereka jadi itu ingat wa ulaika tuh ada hadza, hadhihi, ada dzalika, ada tilka. Kemudian pada saat hadza atau hadi di situ juga ulai ya, ataupun haulai kan gitu. Haulai dengan ulaika yang untuk jadi haulainya mana? Untuk hadza. Untuk kalau dzalika ulaika gitu. Ya kan. Kemudian untuk tilka juga misalkan hadhihi juga dibilangnya itu haulai. Ingat, jadi ada haulai, mereka ini. Ya, dan kalau itu mereka itu. Kalau yang untuk jauh ulaika, mereka itu. Kalau untuk dekat haulai. Berarti mereka ini. Mereka ini ya, kalau haulai ya mereka ini. Jadi seperti itu ya untuk isyarah ya. Kemudian humul berarti domir. Oke. Sumur mereka. Al-muflihun berarti nakiroh, isim nakiroh, dari orang yang beruntung.
Jadi ini dari muflihun berarti maful atau fa'il ya. Orang itu fa'il. Iya. Jadi gini. Oke, terus di situ humul muflihun, perhatikan. Muflihun berarti isim fa'il. Isim fa'il. Yang keberapa kalau fi'il madinya itu apa tuh, Pak Bagio? Fi'il madinya falaha ya. Hah? Falaha. 7, 8, 9 tinggal pilih. Falaha, aflaha. Aflaha yuf lihu. Kemudian Ya. masdarnya iflahan. 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 Isim fa'ilnya muflihun. Muflihun. Muflihun berarti kalau muflihun kan udah jamak ya. Jamak, ya. Alhamdulillah, matur nuwun. Pak Amin, monggo Pak Amin nomor ayat Pak, ke-6. sebentar Pak, mau nanya. Boleh nggak? Monggo. Nah, kalau yang saya tahu itu apa? Al-muflihuna itu ma'rifat Pak, bukan nakiro ya? Iya. Kan ada alif lamnya. Ya. Tanda-tandanya ma'rifat apa? Ada alif lam. Iya benar. Berarti tadi kok itu saya dengarnya nakiro loh. Ya betul. Yang mana nakiro? Tadi salah tadi. Oh, enggak kan keliru dan isim fa'il. Oke, terima kasih. Saya kurang dengar. Ya. Matur nuwun. Ya, bukan pakai tanwin. Kalau nakiron pakai tanwin. Hutan tadi yang nakiron. Oke. Lanjut. Udah, alhamdulillah. Pak ini monitor apa? Pak Amin. Oke. Monggo yang ke-6, Pak. Yang ke-6 yang apa ya? Waladina nih. Di ayat berikutnya. Surat Al-Baqarah. Ya. Innalladzina kafaru sawa'un alaihim. Ini di anunya, ini alladzina kafaru ya? Innalladzina kafaru. Betul. Innalladzina kafaru sawa'un alaihim ya. Dijelaskan apanya nih? Artinya? Pak Amin bukan artinya. Kok mau artinya boleh. Pak Amin tahunya sampai di mana tuh? Inna sebetulnya apa dengan inna tuh? Inna ya sesungguhnya alladzina orang-orang, kafaru orang-orang kafir ya. Lanjut. Sawaun itu sama aja. Alaihim atas mereka. Angdartahum diberi pengetahuan, diberi peringatan. Amlam tidak Bentar. Ya. Angdartahum itu ada berapa kata di situ tuh? Angdartahum ya ada tiga apa ya? Dua. Angdar. Mereka diberi peringatan. Oke. Jadi tiga apa ya? A-nya itu apa? Hurufnya apa saja? Ini apa saja tuh? Terdiri dari apa saja tuh? Terus pertama A-nya tersendiri itu Pak Amin. A-nya tersendiri ya. Artinya apa? Hal. Aku. Jangan aku lagi, itu namanya. Itu kan istifham. Oh, istifham ya. Jangan akunya, jangan confuse. Apakah? Ya. Apakah? Terus Angdarta kamu. Angdarta. Fi'il apa tuh? Angdarta ya. Angdarta. Pokoknya ada. Fi'il madi. Ya, fi'il madi. Kalau wajannya keberapa tuh? Ayat aflah apa ya? Nah, ya, jangan kayaknya. Udah kayak gitu, udah beneran itu. Kalau kayaknya masih semua. Sebangsa aflaha nih. Aflaha kan di belakangnya kan begitu aflah.
Di situ Angzarta. aflahta, ingat. Aflahta ya. Aflahta. Aflahtuma, aflahtum. Aflahtum ya. Ya. Angzarta. Kemudian, domir. oke. Sekarang Pak Amin, barusan kan udah sampai sini nih. Waktu Iya. inna, apa yang Pak Amin tahu tentang inna? Tadi kan artinya udah sesungguhnya udah. Iya. Itu apa? Huruf isim apa fi'il kan gitu loh. Kembangkan coba. Inna itu ya huruf. Huruf apa tuh? Inna ya. Inna itu Yang menjadikan apa dia inna tuh kalau ditempelin isim? inna nasoba. Inna Rofa'u. nasoba. Jadi isimnya Rofa'u. jadi Rofa'u. menasobakan isim. Rofa'unya apa? Khobarnya. Khobarnya. Inna nasoba rofa'u. Isimnya apa? Nasob. Isimnya Khobarnya nasob. rofa kan gitu. Rofa ya. Jadi kenapa dibilang innalladzi? Katanya dia kan ini isim alladzi. Kok dia tetap innalladzina? Inna. Kenapa alladzina tetap tidak Dihilangkan maksudnya. Dia nasobnya mana nih? Nasobnya nih. Alladzina ya. Alladzina kok dibilang rofa, dibilang nasob, dibilang juga kasroh. Yang mana kelihatan nggak tuh alladzina? Innalladzina. Nasobnya ya fathah itu, Mbak. Ya, nggak gitu ininya Pak. Ini alladzina itu mabni. Oh mabni. Oh mabni ini ya. Dia muqaddarah dikira-kira dia menempati tadi. Nah, jadi isimnya dikira-kira sebagai apa? Sebagai nasob. Jadi ada nasob kira-kira gitu Pak. Kalau dia udah mabni kira-kira dia. Duduknya kenapa? Karena menduduki nasob isim. Dia menduduki isim. Isim inna. Kayak gitu. Oke, nggak apa-apa. Kafaru itu fi'il apa tadi? Kafaru ya fi'il madi. Fi'il madi. Fi'il madinya domirnya apa tuh? Domirnya huma hum. Jadi hum kafaru. Orang-orang kafir. Ya? Kalau ininya dia gua, kalau gua apa tuh? Kalau kafaro. Gua kafaro. Oke. Jadi seperti itu. Gua kafaro. Kemudian seperti tadi dimaksudnya gini. Pak Amin udah begitu ini kafaru innalladzina kafaru kan kita seperti itu. Begitu pada saat kita udah tahu kafaru itu apa namanya tadi tuh? Orang-orang kafir. Nah, orang-orang kafir. Dia di kafaru dapat kita kan gitu ya. Kemudian alaihim, oke. Alaihim itu dirinci, maksudnya seperti yang Pak Pri tadi itu sejauh mana kita tahu tentang kata itu gitu loh. Iya. Kan gitu. Jadi apa kemudian bisa jadi dia tasrifnya seperti apa ke kiri ke kanan, tasrif ke bawah kan begitu loh. Ya yang paling penting menajamkan kita bahwa kita ketemu huruf itu ternyata pikiran kita udah melayang-layang mendapatkan apa pengertian yang lebih luas gitu Pak. Karena peluangnya bisa yakfuru juga kafaru, yakfuruna kan begitu. Oh ini berarti dari kafaru hum yakfuruna kayak begitu. Pada saat hum yakfuruna, fi'il mudhari'nya apa? Yakfuruna. Kalau seperti tadi. Kemudian fi'il amrnya apa? Kan gitu. Yakfuruna. Kemudian yang mana? Kalau misalkan ini dari kafaro, kata-kata kafaro kita kembangkan. Kan harus kita kembangkan. Pak Amin bilang ini fi'il madi, fi'il mudhari'nya apa? Fi'il mudhari' yakfuruna kan gitu. Yakfuruna. Dengar, ini kan karena hum ya, pasti adanya di deretan hum. Begitu. Kafaru, yakfuruna kan begitu? Iya. Jangan lagi yakfuru, itu kan huwa. Pak Amin. Iya.
jangan yakfuru fil mudorenya, yakfuruna. karena dia hum. Ya. Maksud saya tempatkan dia pada levelnya kan gitu. Levelnya di hum, levelnya di huma ya. Baca tadi kafaro, jadi kafaro. Kemudian kalau huma yakfuru, yakfuroni kan gitu. Yakfuroni. Yakfuroni. Kalau huma ani ya. Nah, iya kan kalau mudore apa? Yakfuru, yakfuroni, yakfuruna. Iya. Kayak gitu. Nah, ini maksud kita ini gini Pak Amin. Sejauh dan kita kembangkan apa yang tahu nih, kita kembangkan supaya nanti mudah waktu kita menelah oh ini. Jadi udah tahu gitu loh. Jadi kita nggak cuma tahu satu itu saja. Harapan kita tuh kalau untuk membuka kitab-kitab tuh kayak begitu. Ya, inilah namanya secara komprehensif kita bongkar. Kemudian lam. Ya, kemudian dilanjutin. Yang mana? Kan yang tadi baru sampai baru ya. Am itu huruf, lam juga huruf juga nih. Tidak am atau lam tidak. Tungdirhum, kamu beri. Hum itu pengetahuan, peringatan. Sebenarnya tungdirhum ini awalnya apa tuh dia? Ya nadir, nadoro apa ya? Awalnya apa enggak? Maksudnya kalau bukan itu sih fi'il madi lah, kita enggak ini. Kan tadi udah diketahui angzaro. Angzaro. Sekarang maksudnya dari tungdiru yang sebenarnya ini kalau misalkan enggak ada diet berdiri sendiri awal huruf tungdir. Tangdoro. Yang berubahnya itu rohnya kok jadi sukun gitu loh. Tungdiro. Ya ini karena mungkin perintah kamu beri. Bukan. Ungdur Kenapa ya? Kalau kita bilang sebetulnya awalnya tungdiruhum. Awalnya gitu. Coba. Nah, makanya apa sebabnya yang dia jadi menyebabkan dia jadi jadi sukun. Coba huruf-huruf yang menyebabkan sukun apa? Lam. Lalu di alihlas surat apa? Lam yakun ya, lam yakun. Karena ada lam ini. Lam yalid kan lam gitu yalid, yang jelas kan. Lam yulad sukun semua ya. Jadi yalid. Kan yalidu. Begitu juga ada tungdiru hum gara-gara ada lam. Ada lam tidak ya. Nah, maksud saya itu saja kita ketiteni gitu loh Pak Amin. Iya. Nah, maksudnya seperti itu. Inilah namanya bagaimana kita ini kenapa lam tungdir awalnya ini apa nih fi'il mudorenya apa nih? Ini kan tungdiru fi'il mudore. Mudore yang apa? Tungdiru seperti tadi tungdiru tungdironi tungdiru. Tungdiru itu apa? Ininya domirnya. Tungdiru tuh anta. Tungdironi apa? Anunya kamu anta. Ya, anta. Oke. Nah, seperti itulah Pak Amin. Maksud saya kita kembangkan supaya kita bisa lebih apa ya? Lebih banyak lah tahu kira-kira gitu aja. Lebih memahami ya. Paham lah, banyak pahamnya. Tapi tidak pahamnya tidak apa bahasanya tidak sempit ya, tapi luas. Tidak dangkal, tapi jero. Ya kan? Dan duwur kan gitu. Udah jero tuh duwur kan jadi gitu ya. Luas, duwur, dalam kan gitu. Nah, gitu ya. Jadi harapan kita kan gitu. Terus yang berikutnya. Berikutnya khatamallah ini ya.
Belum lah, baru la Masih. Oh, la yu'minun. La ini ya tidak. Yu'minuna orang-orang yang beriman. Mereka tidak. Mereka tidak beriman. La yu'minun. Oke, yu'minu itu apa tuh? Mudhari. Isim apa? Isim apa fi'il apa harfun? Fi'il Mudore. Oke. mudhari. Mudore. Fi'il mudore. Domirnya? Sebenarnya hum orang-orang apa ini ya Oke, hum domirnya hum. Oke. hum orang banyak. Oke, nggak usah ragu. Makanya seperti kita ini, jadi melangkahnya udah gini Pak Amin ya. Kita Iya. berharap melangkahnya udah pasti. Pasti ya. Gitu ya, pasti. Soalnya Seperti lagi jangan belajar masih belum pasti ya. Nah, ini kan namanya kita kan di Iya. apa bahasa ini dipandu di Iya, apa karena betul. Pak Amin kalau nggak seperti itu ya seperti saya ini nggak ngerti-ngerti kan gitu loh. Pokoknya una pokoknya jamak ya. Hum ya. Una. Ya tergantung jenengan una. Pasti itu jamak, tapi apakah itu ada di fi'il apa di isim? Isim juga bisa iya. una kok. Iya. Gitu nggih. Nah, pada saat yu'minu, oke. Di sini yu'minu. Coba kata Pak Amin fi'il mudhari. Sekarang fi'il madinya apa? Yu'minu ya amanu apa? Ya apa? Fi'il madi, ingat loh fi'il madi itu rumusnya apa? Di lamnya itu pasti fathah kan gitu ya. Amanu amanu. Yu'minu. Kalau kan begini, kalau fi'il madi itu Ya manu. yang Ya manu bukannya. tanda fi'il madi apa Pak Amin? Lam fi'ilnya apa? Kan ada fa fi'il, lam fi'il, kemudian ain fi'il, lam fi'il. Lam fi'ilnya tandanya apa tuh? Mau tandanya rofa, apa nasob, atau kasroh. Nasob kalau Aminnya jangan gugupan nek gitu. landing rofa ding kalau landing. Hah? La itu rofa apa? A rofa itu bunyi rofa apa bunyi nasob apa bunyi kasroh kalau A? Oh kalau A ya nasob. Ya kalau jadi kalau fa'ala la-nya nasob apa rofa apa? Ya nasob. Nasob. Jadi dia fi'il madinya apa? Amanah apa ya? Jangan ragu, coba dititeni kalau kita nanti kalau pakai apa ya. Amanah. Amanah tulisannya gimana? Ya, apa alif mim nun. Oke, amanah alif mim nun. Alifnya bagaimana? Coba dikasih harokat. Alifnya panjang. Panjang. Terus mana kan? Oke. Ya seperti itu. Pada saat alifnya panjang, kenapa panjang? Berarti wajannya kemana tuh? Wajannya ya fa'ala. Mas, banyak kalau fa'ala ada alif. Ini kan iya. ke sana dia. Af'ala berarti ya? Nah, af'ala kenapa? Jadi seharusnya dia bunyinya apa? Kenapa jadi amana? Seharusnya dia bunyinya apa? Mana ya? Nah, begitulah ya. Bunyinya harusnya mana? Ingat itu. Harusnya mana? Mana, tetapi namanya seperti itu, kaidah seperti itu kita nerimanya seperti tadi, kalau ada gabungan gitu dibaca panjang. Jadi panjang ya. Dan di Al-Quran juga banyak yang seperti ini kan gitu ya. Iya. Begitu amana. Coba tasrifan lugawinya. Coba ke bawah Bapak. Amana coba. Amana amanu. Terus terus apa? Ya ke bawah. Habis itu hiya. Oh. Tak. Kalau hiya kan hiya. Kemudian hiya, huma, hunna kan terus. Coba. Amanata. Ya terus. Amanat. A-nya panjangin ya Pak. Nanti Amanata. Terus apa?
Amanata. Lupa ya Terus? belakangnya. Yang ketiga apa? Apa tuh? Amanata. Amanta apa ya? Amanta. Papri apa Papri? Tiganya apa? Amanah. Oh ya, amanah ya. Amanah. Lanjut Pak ini, Pak Amin, dilanjut. Habis itu untuk anta apa? Anta ya amanta, Hanya amantuma, panjangkan. Hanya amanta, panjangkan. Ya, oke. amanta, amantuma, amantum, Terus. amanti, amantuma, amantunna, Nah, bagus. Terus. amantu, amanna, Ya, aman. Nanya panjang Bapak. Coba ulangi lagi amanna, nanti. ya. Aman. Pada saat amanah ada nggak di Quran tuh? Ada banyak ya. Amanah. Banyak kan? Ingat, Banyak. begitu ada amanah. Oh ini nih, ini yang ke-14 nih. Gitu langsung pikiran kita Pak. Langsung. Nah ini maksud saya sengaja kita bagaimana membuat keluasan itu tambah berkembang gitu loh. Jadi luas kita kan. Tapi Iya. pada saat kita udah tahu, jadi kita nggak ragu-ragu Pak. Keraguan-raguan itu karena kita belum menghunjamkan aja kan. Masih belum menghunjam. Jadi seperti itu. Tapi Bapak udah tahu, udah dasarnya udah bagus. Kan seperti itu. Ini yang kita harapkan berkembangnya di situ kan gitu ya. Iya. Jadi insya Allah. Jadi nanti yang ke-7 coba Pak Pri Nun Sewu. Pak Pri 7 Pak. Yang ke-7 itu waminan nasi itu ya. Bukan itu. Qatamallah. Oh itu qatamallah. Qatamallah. Ini fi'il madhi utama. Allah itu fa'ilnya. Terus. Ala kulubihim. Ala itu jar majrur. Kulubi itu yang majrur ya. Hati. Terus him itu mudhof ilaih ya. Betul. Ya, ini idhofah itu. Kulubi ini mudhofnya, himnya mudhof ilaih, ini idhofah ya. Sekarang stop dulu dari situ. Sekarang khotama. Bapak apa yang tahu tentang khotama? Khotama itu fi'il. Tasrif lugawinya gimana? Oh, khotama, khotamu, khotamat, khotamata, khotamna. Terus. Khotamta, khotatuma, khotamtum, khotamti, khotamtuma, khotamtuna. Terus. Khotamtu, khotamna. Mudorenya apa? Ya tumu ya tumu apa ya tamu ya tumu. Oke, betul. Coba ininya tasrifannya. Ya tumu, ya tumani, ya tumuna. Tahtumu, tahtumani, ya tumna. Tahtumu, tahtumani, tahtumuna, tahtumina, tahtumani, tahtumna. Tahtumu, nahnu. Ya, terus apa? Tahtumu. Tahtumu, nah. Yang terakhir. Tahtumu, nahtumu. Oke, alhamdulillah. Ya seperti itu. Itu kamu kalau fi'il ini amarnya? Fi'il amr khotama ya. Nanti diambil bayar. Bayar aja. Uhtum. Ya. Uhtum. Yang kalau uhtum itu tasrifannya ada berapa, Pak? Uhtum. Terus. Uhtum kan fi'il amr tasrifnya. Tapi kan ada 6 fi'il amr itu. Untuk anta, antum, anti, antuma, utum, utuma, utumu, utumi, utuma, utumna. Uhtumna. Bagusin, uhtumna. Uhtumna. Oke, alhamdulillah. Terus lanjut. Kulubihim tadi udah mudah-mudah pilih, oke. Kulubihim
Kulub itu apa artinya? Hati mereka. Hati. Kulubun ya. Oh, kulubun ya. Kulubun hati mereka. Terus wa'ala samihim, lanjut. Wa'ala wanya ataf ala jar majrur samihim ini sam'i ini isim himnya. Oh, ini mudhof ilaih. Oke. Kalau isim itu asalnya sebelum dia jadi sami apa dia? Ropanya apa? Samun. Samun. Boleh kemudian kalau samun itu samun itu kan mufrad. Coba langsung bikin tasniahnya dengan jamaknya. Samun terus tasrifin. Samun sami itu sama apa Pak? Udah benar sama apa? Samahani, terus terus samuna. Sam'i, itu kan yang ropa. Hah? Itu kan yang ropa. Sekarang yang nasob. Sam'a ini Sam'an terus sam'a ini sam'ina. Terus khofatnya sam'a ini sam'ina. Oke. Alhamdulillah. Lanjut. Wa'ala wa huruf ataf ala itu jar majrur. Terus Absorihim ini mudhof ilaih. Itu absor awalnya apa? Absori atau apa tuh awalnya tuh? Rofanya apa? Rofanya absoru. Sebentar, nggak usah itu kalau dia berdiri sendiri harus tanwin. Oke, jadi absorun ya. Absorun, ingat ya. Absorun. Ya. Kalau awalnya tuh absorun. Jadi kita harus kembali ke asalnya. Absorun. Terus coba kalau mau diinikan lagi Pak Widodo, absorun. Absorun. Terus yang tasniahnya apa Pak? Tawid. Mut ya? Abes. Absorun. Absorina. Begitu absorun terus? Absorina. Absoruna. Sebentar dulu. Absorun terus? Absorina. Absoroni. Absoroni. Absoroni coba. Absoroni. Terus? Absoruna. Absoruna. Terus yang nasobnya? Nasob? Absorona. Absoron. Gitu dulu. Absoron. Terus? Yang tasniahnya duanya? Absoroni. Bukan. Kalau udah absoron, dia kan ganti ya, bukan alif lagi. Absorina. Absorina. Absoroini. Absoroini. Terus? Absoroini. Absorina. Nah, yang khofatnya? Sama. Absoron. Yang khofat? Absoron. Absorin. Kan khofat absorin. kok ron sih. Oh. Iya, absoroni. Absoroin. Jangan lagi ingat. Terus? Absorina. Nah, sekarang Pak ikutin Pak Amin, gimana Pak Amin yang rofa dengan nasab ini yang absorun tadi tuh, monggo diulangi. Absorun, absoroni, absoruna. Terus? Absoron, absoroini, absorina. Terus? Absorin, absoroini, absorina. Terus Pak Bagio diulangi, tolong. Pak Bagio. Masih ada apa? Saya nggak lihat.
Oh, Pak Bagir ke belakang. Masih mute tadi. Oke, coba diulangi. Absoron, absoraini, Absorun. absoruna, Pertama dulu. absorun, Absorun, panjangin rohnya, soalnya. absorun, Terus absoraini, absoroni, jangan ini ropa dulu. absoroni. Oh ya, yang tasniah ya. Absor, Absoroni, terus absorin. absoruna jamaknya, aduh. Oh, jamaknya Jangan dulu ya. ini, kan belum selesai. Absoruna, Oke, lanjut. absoruna, Terus absorin. Yang absoron. Pertama Oh. nasob. dulu ya. rindu. Absoron. Ulangi. Lanjut. Absoron. Terus yang kedua. Terus. Absoroni. Absorina. Lanjut. Yang hofatnya, yang kasroh. Absorin. Terus. Absoroini. Absorina. Alhamdulillah. Nah, seperti ini Pak Amin deh. Ya, jadi seperti ini kita supaya nggak keluh lagi. Gimana caranya keluasan kita nambah? Nah, inilah manfaat kita belajar Pak Pri yang nge-guide kan tuh. Udah, alhamdulillah udah seperti tadi. Kalau kita ditanya-tanya terus, nanti insya Allah kita akan dapat keluasan. Kita perlu luas supaya nggak sempit kan gitu. Kemudian Pak Pri, lanjut Pak Pri. Absorihim gisawatun. Sebentar. Namanya hilang. Yang keberapa sekarang ya? Gisawatun. Gisawah. Belum lambung tadi. Masih 1 ayat 7. Tadi belum lambung ayat 1. Gisawatun ya, itu Gisawatun. Itu gisawatun itu coba. Gisawatun itu adanya di masdar. Itu mufrad dan muannas. Kita suruh bikin tadi yang musananya apa ataupun yang jamannya apa, bentuk ropa, bentuk nasobnya apa, bentuk khofatnya apa. Jadi ada 9, nggih. Ada 9. Nah, itu harus tahu oh ini. Jadi kita mengembang. Kemudian itu kan 9. Jadi ternyata kita udah mengembang. Jadi kembangkan seperti tadi, satu kata itu menjadi banyak. Kemudian yang selanjutnya apa? Walahum. Walahum. Belum buka itu Pak Pri. Ya. Gisawatun itu tadi enggak ada gambarnya. Gisawatun, gisawatani, gisawatun. Udah, pokoknya udah. Ini waktunya kan terbatas, maksud saya udah tahu kan seperti itu, dibikin seperti itu kan ya. Kemudian dibikin sendiri, makanya keluasannya. Kemudian walahum, wah itu huruf atof, la itu huruf jar majrur, hum itu jar dulu Pak, sebentar. Huruf jangan huruf jar saja gitu loh. Kalau humnya yang majrur. Ya. Lah itu huruf jar. Humnya itu majrur. Iya, dumir ya gitu aja. Amabni alal sukun fi mahali jarin. Iya. Oke. Jadi majrur. Jadi kemudian yang seperti ini azabun. Azabun itu isim mufrad. Azab artinya. Ya, oke, terus. Azimun ini azimun. Sama ini mufrad azim amat berat. Oke. Alhamdulillah kan ini begini, begitu kita ngelihat satu yang mufrad, musananya apa, kepingin kita luasin dan ucapkan supaya kita dapat. Kemudian azabun tuh azab. Ini masdar. Dia menjadi ini apa? Fi'il madinya ada enggak kan gitu kan? Kalau mengazab apa? Kan jadi ada. Jadi pasti di situ ada paling tidak kita dapat azaba gitu loh. Azaba
Tapi ternyata azaba yu'adzibu seperti itu. Jadi mengazab itu dia ternyata dimasuknya ke af'ala kan. Jadi tolong yang seperti ini yang kita inginkan supaya keluasan seperti tadi dan kedalamannya dapat, ketinggiannya dapat. Kalau nggak kita latih untuk mencari seperti tadi, niteni, mengeksplor maksudnya, kita lambat nanti dapatnya kan gitu loh. Nah, Pak Pri tadi ada referensinya nggak tuh baca-baca itu? Referensinya apa langsung berkata yang tadi saya share kelihatan. Pak Priadi lancar banget, Pak Priyono. Pak Priyono lancar banget. Tapi kan walaupun udah seperti itu modalnya Rob dilihat, tapi kan begitu disuruh diluasin Pak Pri udah bisa kan gitu loh. Alhamdulillah. Tadi kelihatan yang saya share tuh. Iya, bisa jadi ustaz. Iya, itu Al-Quran yang Irob ya. Iya. Pak Amin udah banyak tahu ya. Pak Amin. Al-Quran Irob. Jenengan tuh sebenarnya udah banyak tahu tapi nggak dilatih mengembangkan tadi itu, Pak. Perlu latihan sama Ustaz Supri. Latihnya mengembangkan ini, Pak, mengembangkan keluasan tadi gitu loh. Yeah. Tapi secara ininya kita titenin dulu. Karena kita modalnya udah ada, Pak. Untuk modal observasi itu jenengan udah ada. Iya. Ini nah, yang saya bilang masih kadang-kadang lari itu loh. Lupa. Jadi, loh, ya. Harusnya tidak ada keraguan, ya. Jangan ragu gitu. Ini latihan pertama lah. Gayanya mungkin banyak yang dikoreksi banyak sekali. Alhamdulillah. Terima kasih. Jadi ini kan waktunya juga udah mau 7:30. Apri. Kenapa Pak Bit? Enggak, saya mau usul ke Pak Dokter. Nanti hari Minggu Pak di model kayak gini aja Pak, bagus Pak. Iya. Hari Minggu masih pada itu sudah saya mulai dulu, tetapi kelihatannya kurang respon. Jadi saya kembali ke masih belum ada Pak Priyono. Bekalnya belum ada. Ilmunya belum ada, sulit kalau yang itu kan dulu sudah saya mulai Anaba itu baru sampai ayat keberapa itu kelihatannya responnya kurang. Jadi saya mulai lagi isim, fiil, huruf dan mencari mujarot. Nah, kalau sudah ada itu kalau itu sudah paham baru ini kita ke Irob Al-Quran. Pak Widodo, begini aja. Maksudnya gini, saya ngerti Pak Widodo mau karena Pak Widodo udah tahu. Pak Widodo udah tahu misalkan yang mufrad, musana, jama, kemudian Pak Widodo udah tahu mudof susunan kata. Kemudian jadi kita begitu ditajemin udah nyambung. Tapi bagi yang belajar belum sampai ke sana. Ya tahu Pak Amin kan? Iya betul. Belum sampai ke sana walaupun digeret-geret nggak nyambung Pak Widodo. Saya pernah mulai pesertanya ada Pak Dokter sama Pak Amin. Jadi maksud saya ya berdua itu yang lainnya bingung nanti. Jangan. Saya nggak merekomendasikan karena mereka bingung, mereka bikin susah. Malah jadi malas nanti. Nggak boleh. Nggak semangat. Jadi gini masalahnya, wah kok banyak sendiri nggak tahu. Beda dengan. Tapi kalau udah dibekali, udah dikasih tahu, udah begitu. Oh iya, saya masih lupa ya kan gitu, nggak ada masalah. Ini belum. Saya yakin belum sampai ke sana gitu loh. Lupa atau belum ngerti juga. Belum mudeng. Masih kalau tamyiz kan enggak. Kita sampai ke 28 aja untuk huruf ya Pak ya. Masih perlu pendalaman kan gitu ya. Yang gitu loh. Jadi ini tolong ya monggo lah jenengan bertiga tuh kalau mau berempat dengan Pak Widodo bikin ini ya sambil ininya dilihat ini kemudian kan itu kan alhamdulillah. Artinya kita mengembang pada saat niteni itu langsung tahu begitu suruh ngembangkan paham kan gitu. Kekurangannya model saya dulu juga begitu sama. Saya nggak membiarkan diri pokoknya udah tahu artinya udah bukan begitu. Jadi kita ternyata harus kita kembangkan begitu. Pada saat ada yang kata-kata seperti tadi kalau diperintahkan kita coba ditanya fi'il madinya apa, fi'il
amarnya apa, kita udah langsung gitu loh, lebih enteng dibandingkan kita harus nyari lagi kan begitu Pak Amin. Insya Allah ini manfaat ya saya lihat, dan paling penting kan kita perbaikan ya. Yang paling penting kita perbaikan. Kalau kita mau secara komprehensif perbaikannya tadi, mendalami, kemudian meninggikan ilmu kita, meluaskan ilmu kita, seperti itu. Okay? Lalu untuk horizon itu adalah seperti tadi tasrif yang ke kiri. Kalau yang vertikal kan tasrif ke bawah lah, pendalaman nih. Domir. Jadi itu namanya lugawi kan. Yang satu istilahi. Ya, gitu. Insya Allah. Ini panjenengan udah bisa nanti niteni, larinya ke wajan. Wajannya apa? Wajannya apa? Wajan tanya. Pada saat jenengan udah dikasih 1 sampai 9, udah. Sebetulnya itu udah tuntas. Bahasa ini tinggal begitu ada wajan yang ke 10, 11 ini udah niteni sendiri, jalan itu, Pak. Yang wajan, yang susah masdar. Wajannya masdar. Ya wajannya masdar nggak usah dibikin susah-susah. Pokoknya ada apa-apa di luar daripada. Iya, kalau belum banyak kata yang kita dapat ya susah juga. Makanya latihannya itu di latihan yang tasrifan kan bagus ya Pak ya. Tapi dihunjamkan. Jadi ditanya, begitu kita berjalan ada di masdar, kita kemudian tahu nih ini mustaq apa enggak, ini fi'il madinya apa. Jadi harus begitu. Harus ini ada fi'il madinya enggak ada, seperti tadi adzaba, jadi kan seperti itu. Jadi kita kayak gitulah, minimal kita kembangkan, okay? Alhamdulillah ini 7:30, saya mohon maaf mau undur diri dan terima kasih atas hubungan jenengan semuanya, terutama juga Pak Pri, panjang umur ya Pak Pri, sehat yang penting ya. Amin. Seperti itu, banyak manfaat. Itu aja. Sementara kita akhiri dulu dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.